Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Informatika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa akan menjelaskan tentang desain perancangan perangkat lunak dari aplikasi Cloud Cashier untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kamal Kardiwijaya dengan NIM 333-722-0102 dari kelas C. Lalu ada teman saya Rafiq Yandra Tariski dengan NIM 333-722-0052 dari kelas C juga. Lalu ada Mulki Bintang Hendra Tama Putra dengan NIM 333-722-0084 dari kelas C. Dan yang terakhir ada Dwi Angkasa Putra dengan NIM 333-722-0103 dari kelas B. Next. Bagian pertama adalah what is our project yang akan menjelaskan tentang project kita, yang akan dijelaskan oleh Dwi Angkasa Putra. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang project yang kita lakukan. Di sini project yang kami lakukan adalah Cloud Cashier atau yang dikenal sebagai sebuah aplikasi berbasis web untuk mencetak struk belanja customer secara otomatis dan menghitung diskon. Aplikasi ini juga memudahkan proses transaksi di toko dengan menyediakan antarmuka yang intuitif untuk menginput data pembelian, menghitung total harga, menerapkan diskon, dan menghasilkan struk yang detail. Next. Oke. Yang selanjutnya ada arsitektur sistem. Yang pertama ada aplikasi client side yang berjalan di web browser. Lalu yang kedua, tidak ada server side. Semua proses berjalan di sisi klien. Dan yang ketiga, data disimpan sementara di memori browser selama sesi penggunaan. Yang keempat, menggunakan React sebagai framework utama untuk membangun antarmuka pengguna yang dinamis dan komponen yang dapat digunakan kembali. Dan yang terakhir, menggunakan Bootstrap sebagai kerangka kerja CSS untuk mempercepat pengembangan antarmuka dan memastikan tampilan yang responsif. Next. Dan yang berikutnya ada user interface atau UI. Untuk yang pertama di sini ada contoh dari formulir input. Ini adalah bagian awal saat pengguna memasukkan barang apa saja yang akan dibeli dengan cara memasukkan nama barang dan memasukkan jumlah barang yang diinginkan. Dan yang kedua ada interface menghitung harga. Bagian setelah pengguna selesai menginput barang dan sistem dapat menghitung total harga, termasuk harga diskon yang akan diimplementasi ke dalam harga akhir. Dan yang berikutnya ada UI dari cetak struk. Bagian saat pengguna telah selesai menginput semua barang dan mendapatkan total harga. Pengguna bisa mencetak struk hanya dengan menekan satu tombol, yaitu tombol Finalize Transaction. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Saudara Dwi Angkasa Putra. Selanjutnya adalah masuk ke materi komponen utama yang akan dijelaskan oleh Rafiq Yandra Atariski. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, jadi di sini untuk beberapa komponen yang ada di dalam program kami, di sini kami menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OP dengan menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Nah, di sini itu kita bagi menjadi 4 file atau file dari Java ini itu sendiri. Yang pertama itu ada app.js. Jadi untuk app.js ini dimulai dengan beberapa pernyataan import untuk mengimpor kayak library-nya React, komponen lain yang diperlukan, kayak nanti JS lainnya, model transaksi dan file CSS juga untuk stylingnya. Komponen app ini adalah kelas yang memperluas komponen React. Nah, di dalam konstruktor state awal ditetapkan dengan objek transaksi baru dan properti show receipt style ke path. Jadi kemudian kedua yaitu grocerybag.js. Grocerybag.js ini untuk kayak semacam menghitung quantity dan ini si barangnya nanti, harga si barangnya nanti setelah dimasukkan quantity-nya. Jadi grocerybag ini adalah komponen React, jadi yang diimpor dan diperluas dari grocerybag.js. Kemudian yang digunakan untuk menampilkan daftar barang belanja dalam aplikasi kasir. Komponen mengambil items dan menggunakannya sebagai property atau property on remove item. Kemudian ada item list.js.
kode item list ini untuk menampilkan kayak item-item yang ada di penyimpanan kita nanti. Nah, kode item list.js ini mendefinisikan komponen React bernama item list yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item ke keranjang belanja dalam aplikasi kasir. Komponen ini mengimpor model item, kelas komponen, dan data item dari file JSON dan React. Yang terakhir itu ada receipt, jadi ketika semuanya sudah selesai, kita bisa mendapat sebuah struk atau receipt ini di receipt.js. Komponen React receipt ini didefinisikan dalam receipt.js. Setelah transaksi selesai, yaitu digunakan untuk menampilkan ringkasan transaksi dalam bentuk struk. Komponen ini menerima properti transaksi dan on reset. Lalu mengekstrak informasi seperti nama pelanggan, daftar item yang dibeli, total harga, dan diskon dari objek transaksi. Next. Di sini ada codingan untuk app.js ya, jadi bisa lihat kalau kita banyak mengimpor-impor kayak .js yang lainnya, ada juga stylingnya di .css. Jadi di dalam app.js ini banyak kayak function-function yang kita taruh untuk ininya, mengextend komponen itu. Next. Ini kelanjutannya. Next. Next. Nah, ini untuk grocery bag. Grocery bag ini tadi untuk menampilkan kayak nama barangnya, kemudian berapa banyak barang yang dibeli, dan harga setelah barang itu dikali dengan jumlah barang yang dibeli. Next ya. Kemudian ini ada item.js, tadi sudah. Next. Kemudian ada receipt.js, ya tadi itu receipt.js ini untuk menampilkan kayak struknya. Next. Nah, sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas materi yang disampaikan tentang komponen utama oleh Saudara Raffi. Selanjutnya adalah membahas tentang materi model data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Model data dalam konteks ini adalah representasi dari objek-objek yang akan kita gunakan dalam aplikasi kasir ini. Terdapat dua model utama yang kita gunakan dalam aplikasi ini, yaitu item.js dan transaction.js. Di item.js ini kita merepresentasikan sebuah barang yang akan kita beli. Atribut-atributnya meliputi ID, yaitu nomor identifikasi unik untuk tiap barang, nama, yaitu nama barang, price, yaitu harga satuan barang, quantity, yaitu jumlah barang yang dibeli, dan di sisi transaction.js-nya, kita itu merepresentasikan keseluruhan transaksi pembelian. Atribut-atributnya meliputi yang pertama customer name, yaitu nama pelanggan, lalu ada items, yaitu daftar barang-barang yang dibeli, yaitu ada diskon, yaitu persentase diskon yang diberikan, dan yang terakhir ada total price atau harga akhir yang belanja sebelum diskon. Model data ini berfungsi sebagai blueprint atau kerangka untuk membuat objek-objek yang sesuai dalam kode program. Objek-objek ini kemudian akan digunakan untuk menyimpan dan mengelola data transaksi seperti menambahkan barang ke keranjang, menghitung total harga, menerapkan diskon, dan menghasilkan struk belanja. Next. Lalu selanjutnya adalah tentang teknologi. Dalam pengembangan aplikasi Cloud Cashier ini, teknologi yang kami gunakan meliputi yang pertama ada text editor. Text editor kami menggunakan Visual Studio Code, yaitu text editor yang populer dan kuat untuk menulis kode. Visual Studio Code dipilih karena fitur-fiturnya yang lengkap, seperti dukungan untuk debugging dan integrasi dengan Git. Lalu selanjutnya ada bahasa pemrograman. Kami menggunakan bahasa pemrograman Java, HTML, dan JavaScript. Java adalah bahasa pemrograman utama yang digunakan membangun logika inti aplikasi, terutama dalam memodelkan data dan perhitungan. Lalu ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa markup standar untuk membuat struktur halaman web seperti elemen-elemen teks, gambar, formulir, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah JavaScript, yaitu bahasa pemrograman yang berjalan di browser pengguna untuk menangani interaksi pengguna, manipulasi halaman-halaman web, dan logika aplikasi di client side. Dan yang terakhir ada framework. Kita menggunakan React dan Bootstrap. React yaitu framework JavaScript yang digunakan untuk membangun antarmuka pengguna atau user interface yang dinamis dan komponen-komponen yang dapat digunakan kembali. Dan Bootstrap adalah framework CSS yang menyediakan kumpulan komponen UI siap pakai, seperti tombol, formulir, dan navigasi, dan tata letak yang responsif. Bootstrap digunakan untuk mempercepat pengembangan UI dan memastikan tampilan yang konsisten di berbagai perangkat. Next. Dan terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Kami mengembangkan sebuah sistem kasir untuk proyek UAS ini yang memiliki kemampuan untuk mencetak resi atau struk dari barang yang dibeli oleh pelanggan. Kami menggunakan bahasa pemrograman Java saat mengerjakan proyek ini untuk membuat struktur program
inti sistem kasir. Kami menggunakan HTML dan JavaScript untuk bagian antarmuka web dengan bantuan framework React dan Bootstrap. React digunakan untuk membuat antarmuka atau interface yang interaktif dan responsif. Sementara Bootstrap membantu dalam gaya dan layout agar interface terlihat menarik dan mudah digunakan. Kombinasi teknologi ini memungkinkan kami membuat sistem kasir yang fungsional dan ramah pengguna. Selanjutnya adalah ada eksekusi model dan presentasi yang akan dijelaskan oleh Mulki Bintang Hadiratama. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang demonstrasi program yang sudah dilakukan. Yang pertama di sini ada kolom customer name. Di sini kita bisa menuliskan nama customer. Yang selanjutnya ada item. Di sini kita bisa menambahkan item yang akan dibeli. Contohnya di sini saya akan ambil satu KG apel merah. Di sini ada jumlahnya. Misal sini saya pilih 2. Selanjutnya bisa klik add to grocery bag. Maka si itemnya itu akan tertambah ke grocery bag. Nah, selanjutnya di sini ada bagian grocery bag yang tadi itu dia ini untuk menampung belanjaan-belanjaan yang sudah dibeli. Selanjutnya di sini ada total price, yaitu harga dari belanjaannya. Selanjutnya ada kolom diskon. Misal di sini saya tulis 5%. Selanjutnya ada finalized transaction. Maka hasil dari struknya bisa tercetak di sini. Kalau kita ingin kembali ke awal lagi, bisa klik new transaction. Maka dia akan kembali ke awal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Mulki Bintang Hadiratama atas eksekusi modelnya dan penjelasan aplikasinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.